Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilia Aini. Saya akan membahas tentang organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, topik, atau unit. Tujuannya adalah mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum merupakan dasar penting dalam pembinaan kurikulum dan menentukan kerangka-kerangka umum program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Susunan program atau struktur dalam organisasi kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu struktur horizontal, yaitu pengorganisasian kurikulum dalam bentuk mata pelajaran terpisah, kelompok mata pelajaran, dan kesatuan program. Struktur vertikal, pembentuk sistem kelas, sistem tanpa kelas, atau campuran keduanya, mencakup sistem waktu seperti catur bulan atau semester. Faktor-faktor pertimbangan dalam organisasi kurikulum. Dalam penyusunan organisasi kurikulum, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Ruang lingkup adalah harus selaras dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Setiap jenis organisasi kurikulum memiliki cakupan materi yang berbeda. Urutan atau sequence adalah penyajian materi harus sistematis, di mana materi baru disampaikan setelah peserta didik memahami materi sebelumnya. Ini dipengaruhi oleh tingkat kematangan, latar belakang pengetahuan, minat belajar, dan tingkat kesulitan materi. Kesinambungan atau continuity, yaitu materi yang diajarkan tidak boleh tumpang tindih atau loncat-loncat. Pendekatan spiral dapat digunakan untuk menjaga kesinambungan, yaitu mempelajari materi yang sama di tingkat yang lebih tinggi dan lebih dalam, baik vertikal maupun horizontal. Keterpaduan atau integrate, yaitu kurikulum perlu dirancang secara terpadu agar peserta didik dapat melihat keterkaitan antar bidang ilmu, karena masalah di kehidupan nyata jarang diselesaikan dari satu sudut pandang saja. Keseimbangan, yaitu dilihat dari keseimbangan isi apa yang dipelajari dalam keseimbangan metode belajar, bagaimana materi disampaikan. Tujuannya agar semua materi mendukung terbentuknya pribadi peserta didik yang utuh. Intelektual, moral, sosial, fisik, dan estetika. Keterampilan, waktu atau time, yaitu meliputi pembagian alokasi waktu untuk suatu mata pelajaran, seberapa sering diajarkan per minggu, dan durasi pengajarannya, 1 semester atau beberapa tahun. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Ada 4 jenis organisasi kurikulum. Kurikulum mata pelajaran terpisah, yaitu setiap mata pelajaran berdiri sendiri dan tidak terlibat adanya keterkaitan langsung antar mata pelajaran. Kelebihan, materi disusun logis dan sistematis, mudah dinilai, perencanaan dan evaluasi sederhana, serta tidak membutuhkan guru yang serba bisa. Kelemahan, materi terpisah-pisah sehingga tidak mencerminkan kenyataan hidup. Siswa cenderung pasif dan kurang responsif terhadap masalah sosial nyata. Kurikulum berkorelasi, berusaha menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang memiliki keterkaitan erat. Jenis korelasi insidental, hubungan antar mata pelajaran terjadi secara kebetulan.
sistematis. Korelasi dirancang secara sadar dan terstruktur oleh guru dengan mengambil topik utama dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Kelebihan: pengetahuan lebih relevan dengan kehidupan nyata, pelaksanaan pembelajaran efisien dan meningkatkan minat siswa. Kelemahan: perencanaan lebih kompleks, materi bisa menjadi tidak sistematis jika tanpa perencanaan matang, dan evaluasi lebih sulit. Kurikulum baru, yaitu menyajikan materi pembelajaran berbasis tema atau topik tertentu, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa melalui pemecahan masalah yang kontekstual. Kelebihan: masalah yang diangkat relevan dengan kehidupan sosial siswa, sejalan dengan teori pembelajaran modern yang aktif, membangun jembatan antara sekolah dan masyarakat, dan mendorong suasana demokratis. Kelemahan: pengetahuan cenderung dangkal dan kurang mendalam. Urutan penyampaian tidak selalu logis atau sistematis dan sulit diterapkan dalam ujian umum atau standar nasional. Kurikulum satu kesatuan, yaitu menghapus batas-batas antara mata pelajaran dalam satu rumpun studi, menyatukan beberapa cabang ilmu ke dalam satu bidang studi yang utuh. Kelebihan: lebih efisien daripada kurikulum berkorelasi, memberikan gambaran pengetahuan yang terintegrasi. Pengetahuan siswa tidak terpisah-pisah dan menekankan pada pemahaman konsep dasar. Kelemahan: membutuhkan guru yang profesional dan mampu sebagai disiplin ilmu. Banyak guru belum terbiasa dengan pendekatan interdisipliner dan perencanaan atau evaluasi lebih rumit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.